Ya, pemirsa, jelang sidang untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kita langsung terhubung bersama dengan Ahir Nasution yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahir, seperti apa persiapan menuju ke sidang hari ini, dan dua terdakwa betul ya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dan sementara itu saksi yang akan dihadirkan ini siapa saja? Apakah Ahir sudah mendapatkan informasinya? Silakan Ahir laporannya. Iya, Yudi dan juga pemirsa, memang pada pagi hari ini akan dilanjutkan persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana proses persidangan ini diagendakan akan dimulai pada pukul 9.30 pagi. Agenda sidang pada hari ini merupakan ataupun masih mendengarkan ataupun melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, di mana pada hari ini jaksa penuntut umum telah memanggil 13 orang saksi untuk hadir dalam persidangan kali ini. 13 orang saksi yang dipanggil oleh JPU ini merupakan orang-orang ataupun yang bekerja dengan Sambo, di mana ini terdiri dari asisten rumah tangga, kemudian juga ajudan, sopir, dan juga ditambah dengan security komplek Duren 3. Di mana di dalam 13 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum ini terdapat satu nama, yaitu Susi, yang sebelumnya juga sudah bersaksi pada persidangan terdakwa Barada Richard Eliezer, di mana ketika itu Susi ini sempat dikonfrontasi oleh hakim untuk tidak berbohong, sampai diingatkan bahwa ketika berbohong dalam persidangan akan dikenakan pasal berbohong dalam persidangan. Tentu nanti 13 orang saksi ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kita akan lihat nanti bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh para saksi, dan juga ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu dengan atasan ataupun bos mereka, yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tentu sampai dengan saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih dilakukan berbagai macam persiapan. Kedua terdakwa, yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, kami pantau juga belum tiba di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kendaraan ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu nanti akan menjemput Ferdy Sambo di Makobrimob Kelapa II, sementara Putri Chandrawati ini ditahan di Rutan Salemba. Selain persidangan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, Yudi dan juga pemirsa, pada hari ini juga dilangsungkan persidangan kurang lebih pada waktu yang sama dengan agenda mendengarkan putusan sela dari majelis hakim dengan terdakwa Arif Rahman Arifin, di mana pada minggu lalu jaksa penuntut umum telah menanggapi eksepsi dari pengacara Arif Rahman Arifin yang meminta kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi dari pengacara dari Arif Rahman Arifin. Kita ingat pada minggu lalu, Yudi dan juga pemirsa, Susi ini boleh dikatakan keterangannya berbeda atau berlawanan dengan keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer, di mana pada minggu lalu Susi pada awalnya mengatakan bahwa Ferdy Sambo ini sering pulang ke Saguling. Namun ketika dikonfrontasi dengan Richard Eliezer, yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo pulang ke Saguling hanya pada akhir pekan saja, yaitu Sabtu dan Minggu. Ketika itu, pada minggu lalu juga terungkap beberapa fakta mengatakan bahwa almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati ketika peristiwa kejadian di rumah Magelang. Selain itu juga soal isolasi, di mana dalam berita sebelumnya sering isolasi dilaksanakan di Duren 3, ternyata menurut keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer ketika dikonfrontasi dengan pernyataan dari Susi, isolasi ini sering dilaksanakan di rumah Bangka. Hal ini juga dikonfirmasi pada pemeriksaan sidang kemarin dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal, di mana petugas swab mengaku ketika Ferdy Sambo terkena COVID, di mana petugas swab tersebut melakukan swab ulang di rumah ataupun di Jalan Bangka. Kemarin juga petugas swab yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi mengatakan bahwa pada peristiwa 8 Juli 2022 ia melakukan swab terhadap 4 orang, yaitu Putri Chandrawati, Susi, Yosua dan juga Richard Eliezer. Sementara Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini tidak dilakukan swab karena memang sejatinya harus pulang ke Magelang karena mereka sehari-hari bekerja di rumah Magelang untuk menjaga anak dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang sedang bersekolah di sana. Kemudian pada persidangan kemarin juga dihadirkan salah ataupun sopir ambulan yang membawa mayat Yosua dari rumah di Duren 3
kemudian sempat dibawa ke IGD Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun kemudian dilanjutkan dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tentu nanti Yudi kita akan tunggu bagaimana proses persidangan hari ini yang rencananya akan dilangsungkan ataupun dimulai pada pukul 9.30 yang akan dipimpin langsung oleh Wahyu Iman Santosa. Yudi, untuk sementara kembali ke Anda. Akhir untuk agendanya nanti apakah putusan sela sidang eksepsi dari Arif Rahman Arifin terlebih dahulu atau FSPC sebagai terdakwa terlebih dahulu? Iya, Yudi, kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juliamto, mengatakan bahwa persidangan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dan juga Arif Rahman Arifin ini dilaksanakan secara terpisah ataupun berbeda ruangan seperti itu, di mana persidangan untuk Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan dilangsungkan di ruang utama, sementara untuk persidangan Arif Rahman Arifin ini akan berlangsung di ruang 3 dengan agenda putusan sela. Seperti itu, Yudi. Baik, Akhir Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, hari ini ada 2 agenda persidangan. Yang pertama yakni terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang akan dilakukan persidangan di ruang sidang utama dan mendatangkan 13 saksi, orang-orang yang bekerja dengan Sambo, ART, ajudan, sopir, security, Komplek Duren 3. Kemudian juga ada agenda untuk sidang putusan sela dengan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk kasus obstruction of justice. Dan kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Prof. Suparji, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, baik nih Prof, kita sebagai masyarakat ada beberapa hikmah juga ya, karena kita jadi banyak wawasan hukum yang kita ketahui dari jalannya persidangan yang cukup panjang ini, Prof. Salah satu juga pertanyaan saya ini sebelum kita membahas tentang terdakwa FS dan PC. Untuk Arif Rahman Arifin, berarti Arif Rahman Arifin ini putusan sela terlebih dahulu, Prof ya, untuk menyatakan nota keberatannya diiyakan atau ditolak begitu ya, Prof? Ya, sebagai tindak lanjut dari dakwaan, kemudian adanya eksepsi yang substansinya adalah sebuah keberatan atas dakwaan dari jaksa, maka rangkaian berikutnya adalah putusan sela. Oh begitu. Dalam putusan sela nanti substansinya adalah menolak atau kemudian mengabulkan eksepsi dari terdakwa berkaitan dengan konsekuensi putusan tadi itu. Sekiranya eksepsinya ditolak, maka akan berlanjut pada proses pembuktian, pemeriksaan alat bukti. Sekiranya kemudian eksepsinya dikabulkan, maka berarti perkara tidak dilanjutkan ya pada tahap pemeriksaan. Kalau kita cermati eksepsi, kan ada 3 substansi, misalnya berkaitan dengan eksepsi menyangkut soal kompetensi dari pengadilan, ya, baik absolut maupun kemudian relatif. Ya. Kemudian eksepsi berkaitan dengan soal tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu dakwaan, misalnya ada kesalahan identitas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan satu dakwaan yang dalam pandangan terdakwa mungkin dikualifikasi obscure of libel atau kemudian kabur, ya, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berkaitan dengan anatomi perkaranya. Nah, berangkat dari 3 substansi eksepsi tadi, ya, sebagaimana dengan putusan-putusan sebelumnya atas eksepsi yang diajukan oleh para terdakwa, bukan kita bermaksud misalnya melakukan asumsi atau kemudian memprediksi secara prematur, kemungkinan besar nasibnya akan sama. Dalam arti bahwa ini akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan alat bukti. Berarti eksepsinya, itu kemungkinan yang akan terjadi. Berarti eksepsinya akan ditolak ya, begitu Prof ya? Ya, kalau kita bicara secara teoritis ya, bahwa memang dakwaan
jaksa itu sudah memenuhi syarat formil maupun kemudian syarat material. Satu dakwaan bisa dikategorikan cermat, jelas, dan lengkap, antara lain misalnya bahwa telah menguraikan di mana terjadinya perkara, kapan dilakukan peristiwa tadi itu, siapa yang melakukan, terus siapa yang kemudian melihat atau kemudian menjadi saksi dari perkara tersebut, bagaimana kemudian perkara itu dilakukan atau perbuatan itu dilakukan. Nah, terus maaf Prof, saya apa potong Prof. akibat dari perbuatan tadi itu. Ya. Maaf saya potong Prof. Tadi Prof mengatakan bagaimana perkara itu dilakukan. Salah satu nota keberatan yang disampaikan Arif Rahman Arifin adalah dia hanyalah bawahan yang mengikuti perintah dari atasan. Artinya tidak bisa menolak dari perintah atasan. Nah ini seperti apa tanggapannya kalau dengan nota keberatan dari Arif Rahman Arifin, Prof? Tapi jawabannya ditahan dulu, Prof. Kita jeda iklan terlebih dahulu, Prof ya. Dan pemirsa, kabar khusus masih akan segera kembali tetap di TV One.